Fenomena global warming yang disebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca atau GRK di atmosfer menyebabkan pola dan distribusi iklim berubah atau terjadi perubahan iklim yang disebut juga dengan climate change. Perubahan iklim global berdampak ke seluruh penjuru dunia. Fenomena alam yang ekstrim ini berakibat mempengaruhi kegiatan budidaya tanaman dan penerapan teknologi yang menyebabkan sistem produksi pertanian terganggu sehingga berdampak pada ketahanan pangan nasional. Pemanasan global memiliki dampak buruk hampir untuk setiap aspek kehidupan di Indonesia. Hujan yang masih tinggi di wilayah kampung munculnya pemanasan global. Kondisi ini tentunya menuntut para petani harus mereformasi sistem pertanian dengan menerapkan pendekatan Climate Smart Agriculture atau CSA dalam reformasi sistem pertanian. Kementerian Pertanian mengembangkan program CSA agar mampu beradaptasi dalam perubahan iklim, seperti penggunaan pestisida nabati, uji benih padi, teknik pengairan berkala intermittent, pengukuran gas emisi rumah kaca, jajar legowo, serta pemupukan organik. Aksi adaptasi dan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca atau GRK mendukung peningkatan produktivitas dan produksi pertanian serta pendapatan secara berkelanjutan. CSA menjadi salah satu program andalan Kementerian Pertanian, sehingga harus betul-betul dipahami oleh seluruh insan pertanian, baik di pusat dan daerah. Saat ini pemupukan organik menjadi fokus utama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dalam menanggulangi perubahan iklim untuk meningkatkan produktivitas produksi tanaman dan pendapatan petani. Saudara-saudaraku, kita sudah lama didera oleh climate change atau perubahan iklim. Dan kita sudah 2 tahun didera oleh varian virus disease-19. Fenomena climate change diawali oleh adanya global warming atau pemanasan global. Suhu permukaan bumi semakin hari semakin panas. Dan ini disebabkan oleh karena adanya emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Pemanasan global ini menyebabkan es yang berada di kutub utara dan di kutub selatan mencair. Dan ini menyebabkan permukaan air laut meningkat. Bisa dibayangkan saudara-saudaraku, sawah-sawah kita yang sebagian besar ada di pesisir akan terendam. Bahkan saudara-saudara sekalian, intrusi air laut itu bisa mencapai 40 km dari garis pantai. Saudara-saudaraku, perubahan iklim ini menyebabkan terjadinya iklim ekstrim yang frekuensinya lebih cepat dan intensitasnya lebih kuat. Ada fenomena El Nino, kemarau berkepanjangan, dan ini tentu saja menyebabkan sistem produksi kita akan mengalami penurunan. Demikian pula ada fenomena La Nina. La Nina atau kebanjiran. Sawah-sawah pertanian kita akan terendam dengan banjir dan ini menyebabkan padi kita akan mati sehingga produksi juga akan menurun secara drastis. Di saat yang sama, fenomena perubahan iklim juga menyebabkan terjadinya serangan organisme pengganggu tanaman yang masif. Misalnya serangan hama wereng, serangan ulat, serangan belalang, serangan penyakit-penyakit lainnya yang itu semua disebabkan oleh fenomena perubahan iklim. Saudara-saudara sekalian,
Bagaimana strategi Kementerian Pertanian menghadapi dampak perubahan iklim ini yang mengganggu sistem produksi kita? Yang pertama, kita harus beradaptasi terhadap kondisi ini. Kita harus melakukan adaptasi terhadap kondisi kekeringan, terhadap kondisi kebanjiran, dan terhadap serangan organisme pengganggu tanaman. Di saat yang sama, kita juga harus lakukan mitigasi, pencegahan agar proses pemanasan global ini jangan terlalu cepat. Di dalam sistem pertanian kita kurangi emisi gas rumah kaca. Kita kurangi juga pembakaran fosil atau penggunaan energi yang tidak efisien. Saudara-saudara sekalian, mitigasi ini harus menjadi co-benefit daripada adaptasi. Saudara-saudaraku, Climate Smart Agriculture atau pertanian cerdas iklim adalah solusi untuk mengatasi atau untuk mengantisipasi fenomena perubahan iklim ini. Karena Climate Smart Agriculture adalah sistem pertanian yang mencegah atau yang memitigasi terjadinya emisi gas rumah kaca. Di saat yang sama, Climate Smart Agriculture ini menyajikan inovasi teknologi yang beradaptasi terhadap perubahan iklim. Tapi di dalam Climate Smart Agriculture, produktivitas harus tetap kita jaga. Bahkan produktivitas harus tetap meningkat secara signifikan. Climate Smart Agriculture ini antara lain penggunaan varietas yang rendah emisi. Ada varietas padi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca relatif rendah dibandingkan dengan yang lain. Misalnya ciherang, dodokan, dan lain sebagainya. Selain itu juga saudara-saudaraku, ada intermittent irrigation. Kadang-kadang digenangi, kadang-kadang dikeringkan. Sistem ini dapat mengurangi emisi gas metan secara signifikan, sehingga mengurangi juga emisi gas rumah kaca secara umum dari sektor pertanian. Selain itu ada pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang adalah pemupukan sesuai dengan permintaan tanaman dan sesuai dengan kondisi kesuburan tanah. Artinya pemupukan berimbang di dalamnya ada efisiensi penggunaan pupuk kimia. Di saat yang sama dikombinasikan juga dengan pupuk organik, dengan kompos, dengan biofertilizer atau pupuk hayati, dengan bakteri penambat N, dengan bakteri pelarut P, dan lain sebagainya. Sehingga efisiensi pemupukan akan semakin meningkat. Penggunaan pestisida nabati pun atau pestisida yang berasal dari biomas tanaman ini juga dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pestisida atau mengurangi kebutuhan pestisida kimia diganti dengan pestisida nabati. Di saat yang sama pestisida nabati pun betul-betul ramah lingkungan. Karena pestisida nabati mudah untuk didekomposisi oleh mikroba tanah, menghasilkan partikel-partikel yang lebih kecil yang tidak toksik terhadap makhluk hidup yang lain. Saudara-saudaraku, mari kita pelihara bumi kita. Kalau kita pelihara bumi, bumi akan memelihara kita. Kita pelihara langit kita. Kalau kita pelihara langit kita, langit akan memelihara bumi. Kita pelihara bumi dengan mengimplementasikan Climate Smart Agriculture di dalam sistem pertanian kita.
Terima kasih. Dalam upaya membentuk mitigasi dan adaptasi sebagai jawaban dari kekhawatiran dampak negatif perubahan iklim global, peran peneliti sangatlah penting bagi perubahan iklim. Ada 3 pilar utama dalam sistem pertanian cerdas iklim ini. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan pendapatan pertanian secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua, itu adaptasi dan membangun ketahanan kita terhadap perubahan iklim. Dan yang terakhir, pilar utama dari CSA ini itu adalah bisa menekan emisi gas rumah kaca. Kita sudah melakukan beberapa program ya terkait, salah satunya dengan mengimplementasikan CSA di berbagai provinsi di Indonesia. Jadi kita mengenalkan ke petani bagaimana caranya kita melakukan pertanian yang ramah lingkungan. Artinya tidak hanya kita bisa mengatasi terhadap perubahan iklim, adanya perubahan iklim, kita juga bisa untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Tentunya dengan seperti penggunaan bahan organik, kemudian juga pengelolaan air yang tepat, dan juga pemupukan yang dilakukan secara berimbang. Dalam usaha menurunkan emisi gas rumah kaca, maka perlu penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ramah lingkungan. Inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan juga harus diterapkan dalam mengimplementasikan CSA sehingga dapat mengurangi emisi GRK. Hal yang penting, pengelolaan sawah jangan sampai menghasilkan emisi gas metana karena sawah merupakan sumber pangan seluruh rakyat Indonesia. Penyuluh pertanian sebagai agen penyedia dan diseminasi inovasi teknologi kepada petani perlu meningkatkan sinergi secara kuat melalui 3 aspek penting, yaitu sosialisasi, verifikasi, dan validasi. Dalam siklus yang terus berjalan dalam setiap interaksi hubungan penyuluh peneliti, guna mencapai akurasi dan akselerasi penerapan inovasi teknologi adaptif perubahan iklim. Dampak positif dari kegiatan budidaya tanaman padi menggunakan CSA ini diantaranya kita bisa menghemat air, karena dengan menggunakan sistem AWD atau pengairan basah kering, kita bisa mengatur penggunaan air semaksimal mungkin dengan kadar yang seminimal mungkin sesuai dengan kebutuhan daripada tanaman padi. Kemudian yang kedua, dampak positifnya adalah kita bisa bertani secara berkelanjutan atau ramah terhadap lingkungan, karena di sini kita juga memanfaatkan jerami untuk mengembalikan kesuburan tanah. Selain itu, dalam pengendalian hama penyakit kita juga tidak fokus terhadap pestisida, karena petani dalam kegiatan CSA ini diajarkan membuat pestisida alami, terus bakteri yang bahan-bahannya diambil dari alam sekitar. Hal ini merupakan bentuk nyata keberhasilan Climate Smart Agriculture yang berasal dari rakyat, diciptakan pula untuk rakyat dalam mencapai kesejahteraan utuh secara sosial dan ekonomi, terutama bagi para pejuang tani Indonesia. Kalau dari hasil, kalau bisa dibilang rata-rata ya hampir sama ya. Artinya kalau kita nggak ada kendala ya nggak jauh berbeda. Tapi kalau dengan contohnya saya, penggunaan bahan kimia itu ya pestisida kimia itu sangat-sangat minim. Artinya biaya produksi saya kan otomatis rendah. Artinya padi yang keluar nanti saya biayanya per kilo itu kan jadi murah dibanding dengan yang banyak, tapi ya harganya ya sama aja gitu. Disinilah bukti bahwa pertanian cerdas iklim menjadi kunci keberhasilan pembangunan pertanian Indonesia, di mana tak hanya para petani yang dapat berperan, namun semua insan sumber daya manusia yang terlibat dalam membangun sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Petani sejahtera, ketahanan pangan terjaga, tak hanya untuk sementara, tapi untuk selamanya.